Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meiliana Anidia Valupi Agustin dengan NIM 1952111511 dari kelas 7D. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi perusahaan retail pada perusahaan Laris Kartasura. Bisnis retail merupakan keseluruhan aktivitas bisnis yang terkait dengan penjualan dan pemberian layanan kepada masyarakat sebagai pelaku konsumen untuk penggunaan yang sifatnya individu sebagai pribadi maupun keluarga. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pelaku retail terhadap karakteristik target pasar atau konsumen yang akan dilayani merupakan hal yang sangat penting. Industri retail semakin berubah seiring dengan berjalannya waktu atau perubahan teknologi, perkembangan dunia usaha, serta kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Oleh karenanya, retail di Indonesia perlu mewaspadai atau memahami berbagai tren yang akan terjadi di dunia retail di masa yang akan datang, tak terkecuali pada perusahaan retail Laris Kartasura. Dalam hal ini akan dipaparkan beberapa poin hasil observasi pada Laris Kartasura. Yang pertama yaitu ada profil Laris Kartasura. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Beni pada tanggal 24 Agustus 1997 dengan nama Toserba Laris. Toserba Laris mempunyai lantai yang masing-masing lantai di mana lantai bawah untuk Toserba dan lantai atas untuk kantor dan fasilitas lain yang akan digunakan untuk keperluan karyawan. Karyawan Toserba Laris berjumlah dengan 62 orang yang terdiri dari 50 pramuniaga, 10 staf, dan 1 personalia, dan yang 1 marketing. Yang kedua yaitu ada produk yang dijual di Laris Kartasura. Adapun produk yang dijual di Laris Kartasura digolongkan menjadi 3. Yang pertama, produk berdasarkan ketahanannya dan keberwujudannya yang memiliki berbagai kriteria. Yang pertama, barang yang tidak tahan lama, dan yang kedua yaitu bahan tahan lama. Barang-barang yang tidak tahan lama atau non-durable goods adalah barang-barang yang wujudnya yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan seperti sabun, pasta gigi, makanan, soft drink, dan lain sebagainya. Kemudian barang tahan lama atau durable goods adalah barang-barang berwujud yang biasanya dapat digunakan untuk waktu yang lama seperti lemari pendingin, televisi, pakaian, dan lain sebagainya. Kemudian golongan yang kedua yaitu produk konsumen. Di sini ada barang sehari-hari dan barang belanja. Barang sehari-hari yaitu konsumen biasanya sering membeli barang sehari-hari dengan segera dan usaha yang minimum seperti makanan, minuman, dan lain sebagainya. Kemudian ada barang belanja atau shopping goods adalah barang yang secara karakteristik dibandingkan oleh konsumen berdasarkan kecocokan, kualitas, harga, dan gaya. Contohnya seperti pakaian, sepatu, kosmetik, dan lain sebagainya. Golongan yang ketiga yaitu ada produk industri. Produk industri di sini yaitu bahan dan suku cadang adalah barang yang seluruhnya menjadi bagian dari produk produsen. Contohnya, produk yang dihasilkan dari pertanian yaitu kapas, gandum, beras, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada aspek pemasaran yang diterapkan di Laris Kartasura. Pemasaran bagi seluruh pelaku bisnis adalah suatu kegiatan yang sangat penting karena berpengaruh bagi keberlangsungan hidup, laba, serta pertumbuhan. Dalam halnya pemasaran di Laris Kartasura mengambil 3 pembaruan pasar, yaitu yang pertama ada produk, harga, dan sistem distribusi, dan mengganti promosi menjadi customer service. Langsung saja yang pertama ada produk. Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh Toserba Laris dibagi menjadi 2 kategori besar. Yang pertama ada produk fashion dan yang kedua ada produk bazar. Produk fashion yang ditawarkan oleh Laris Kartasura sangatlah lengkap. Dan fashion yang ditawarkan yaitu untuk ayah, ibu, remaja, sampai anak-anak, baik pria maupun wanita. Selain itu,
Tersedia juga sandal atau sepatu untuk berbagai jenis merek dan ukuran. Yang kedua ada produk bazar. Produk bazar di Laris Kartasura menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, peralatan rumah tangga, kosmetik, dan lain sebagainya. Semua tersedia lengkap dengan jumlah yang cukup memadai. Kemudian ada produk alat tulis dan perlengkapan sekolah lainnya. Kemudian ada kaset dan VCD dan peralatan elektronik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pemberian yang kedua yaitu ada harga. Di Laris Kartasura menawarkan harga yang lebih murah dan miring dibandingkan dengan swalayan yang lainnya. Kemudian pembaruan yang ketiga yaitu ada saluran distribusi. Dengan beralokasi di pinggir jalan utama akan memudahkan dalam pengiriman barang dan distributor ke tos serba Laris. Semua barang tos serba Laris langsung ditata di ruangan tos serba yang sudah disediakan dan sisanya ditaruh di gudang untuk stok barang, sehingga pembeli yang memerlukan barang dalam jumlah besar tidak perlu menunggu untuk mendapatkan barang tersebut. Dan yang terakhir ada customer service. Customer service menyangkut pada fasilitas yang diberikan oleh tos serba Laris untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Ya, fasilitas yang diberikan oleh tos serba Laris ini diantaranya yaitu ada display. Penataan barang di tos serba Laris dilakukan dengan profesional dengan maksud agar menarik dan menimbulkan minat dan motivasi beli pada konsumen. Kemudian ada jumlah produk. Tos serba Laris menyediakan produknya dalam jumlah yang banyak, jadi konsumen tidak perlu khawatir akan kehabisan atau kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut. Ketiga ada penerangan. Tos serba Laris memberikan penerangan yang sangat cukup untuk kenyamanan para customernya. Kemudian ada kebersihan. Kebersihan di Laris tos serba Laris juga selalu dijaga oleh petugas-petugas cleaning service tos serba Laris, sehingga dalam berbelanja pelanggan merasakan kenyamanannya. Kemudian yang kelima ada pelayanan karyawan. Tos serba Laris sangat memperhatikan kualitas dan kuantitas karyawannya. Kemudian yang keenam ada parkir. Laris telah menyediakan tempat parkir yang luas dan nyaman. Kemudian yang keempat ada lokasi Laris Kartasura. Tos serba Laris terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 39 Kartasura, tepatnya di sebelah timur Terminal Bus Kartasura. Lokasi tos serba Laris terletak di pinggir Jalan Raya Solo Semarang yang merupakan pusat keramaian kota Kartasura. Dan yang kelima ada aspek sumber daya manusia yang diterapkan di Laris Kartasura. Tos serba Laris adalah salah satu perusahaan dengan struktur organisasi yang sangat ringkas dengan harapan agar organisasinya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Strukturnya diantaranya yaitu yang pertama ada pemimpin. Tos serba Laris, pimpinan merupakan kedudukan tertinggi. Pimpinan bertugas sebagai pemimpin yang memberikan perintah dan berusaha memanage tokonya supaya berproduksi dan berjalan sesuai dengan target yang diinginkan. Kemudian struktur yang kedua ada marketing dan development, yaitu bertanggung jawab dengan perkembangan perusahaan dan segala urusan marketing yang dilaksanakan oleh perusahaan. Yang ketiga ada personalia. Personalia di sini bertanggung jawab dan dalam memberikan kesejahteraan karyawan dan berusaha meningkatkan produktivitas kerja karyawan, mengatur shift kerja, mengatur waktu cuti, dan berusaha membina keakraban di antara sesama karyawan dan menciptakan rasa memiliki perusahaan di kalangan karyawan. Selanjutnya yaitu ada tata letak yang digunakan di Laris Kartasura. Pada Laris tos serba sendiri menerapkan tipe layout grid layout. Grid layout merupakan penataan ruang yang menggunakan rak display yang tertata dengan rapi dan dengan bentuk pola garis lurus. Tipe layout ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu biaya desain tidak terlalu besar, memudahkan untuk konsumen dalam melihat produk, memilih produk, menjangkau produk, dan memudahkan konsumen berjalan menggunakan kereta belanja.
Kemudian juga memudahkan dalam memajang berbagai jenis kategori produk. Yang selanjutnya yaitu ada manajemen relasional yang diterapkan di Laris Kartasura. Toserba Laris Kartasura membangun kesetiaan pelanggannya dengan cara yang pertama, ketika kita pertama kali masuk, kita sudah disambut dengan salam serta disertai dengan senyuman yang khas dari satpam yang bertugas di Laris Kartasura. Yang kedua, Laris Kartasura memberikan fasilitas tempat penitipan barang sehingga pelanggan yang berbelanja di Laris Kartasura merasa nyaman saat berbelanja. Ketiga, terdapat karyawan di beberapa titik yang bermaksud untuk memudahkan pelanggan ketika ingin mencari barang yang dicarinya. Yang keempat, mengeluarkan program langganan berbelanja melalui situs online atau order online berupa Shopee, Tokopedia, dan Grab. Yang kelima, Laris Kartasura menawarkan pelayanan pelanggan yang spesial. Contohnya yang diterapkan yaitu memberikan penawaran spesial dengan diskon atau paket promo akhir bulan. Yang keenam, di Laris Kartasura ini mengikuti selera pelanggan akan jasa yang disediakan. Kemudian, promosi yang dilakukan oleh Laris Kartasura juga dapat berupa event anniversary hari jadi Laris Kartasura itu sendiri dengan hadiah yang sangat menarik. Dan yang kedelapan yaitu analisis perilaku konsumen di Laris Kartasura. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian di Laris Kartasura. Ada 4 faktor. Yang pertama ada faktor kebudayaan, yang kedua ada faktor sosial, ketiga ada faktor pribadi, dan yang keempat ada faktor psikologis. Yang pertama yaitu faktor kebudayaan. Kebiasaan konsumen yang selalu melakukan pembelian produk-produk rumah tangga ataupun produk lainnya, serta kebiasaan masyarakat memilih berbelanja di toko terdekat dari daerah tempat tinggal mereka. Kemudian pada faktor sosial, kelompok acuan, keluarga, serta status sosial, Laris Kartasura menjadi salah satu toko retail di daerah Kartasura yang terbilang cukup lengkap, dan harga yang ditawarkan di Laris Kartasura juga terbilang murah daripada toko retail lainnya di daerah Kartasura. Hal ini menjadi faktor konsumen melakukan pembelian di Laris Kartasura karena memang cocok untuk masyarakat menengah. Kemudian yaitu ada faktor pribadi. Faktor pribadi di sini terdiri dari usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan lingkungan ekonomi, gaya hidup dan kepribadian, dan ada konsep diri. Selanjutnya ada faktor psikologis. Faktor psikologis utama yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan pendirian. Kemudian yang selanjutnya ada analisis pengelolaan bisnis retail di Laris Kartasura. Di sini ada yang pertama ada pengelolaan barang. Barang juga sudah diberikan kode khusus di setiap jenisnya sehingga dapat memudahkan mereka dalam mencari jenis barangnya. Menyediakan gudang tersendiri untuk melakukan penyetokan barang dan memudahkan dalam melakukan pencarian. Penataan transaksi penjualan dilakukan untuk menganalisis antara keterkaitan barang dengan pemasukan. Pengecekan barang masuk dilakukan untuk pada stok memastikan keracunan pada stok barang. Dan yang terakhir adalah melakukan stok opname. Kemudian yang kedua ada pemanfaatan teknologi. Laris Kartasura telah menggunakan teknologi yang dapat membantu pengelolaan perusahaan dengan cepat dan tepat. Kasir diberlakukan untuk menjalankan teknologi tersebut di mana kasir melakukan pemindaian barcode dalam barang untuk melakukan penjumlahan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen. Tidak hanya itu saja, teknologi yang dipakai juga dapat melakukan pengelolaan terhadap barang seperti apa yang dijelaskan pada poin pertama. Kesimpulan dari observasi pada perusahaan retail Laris Kartasura yaitu bisnis retail merupakan keseluruhan aktivitas bisnis yang terkait dengan penjualan dan pemberian layanan kepada masyarakat sebagai pelaku konsumen untuk penggunaan yang bersifatnya individu atau sebagai pribadi maupun keluarga. Toserba Laris Kartasura merupakan salah satu bisnis retail yang mampu memikat konsumen untuk melakukan pembelanjaan di tempat ini, lebih tepatnya di Kartasura. Fasilitas yang memadai juga kelengkapan barang membuat para konsumen menjadikan Laris Kartasura sebagai tempat berbelanja.
Lokasinya yang sangat strategis juga memberikan kemudahan kepada konsumen untuk menuju ke tempat ini. Sekian dari saya, apabila ada kekurangannya dan salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.